Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia, NPM 721213389. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi dan informasi untuk sistem informasi manajemen. Baiklah, untuk materi yang pertama di sini ada komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer atau piranti lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data merupakan gabungan dua macam teknik, yaitu teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Seperti yang telah diketahui, telekomunikasi ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari titik ke titik yang lain. Sedangkan pengolahan data ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Untuk materi yang kedua di sini ada transmisi komunikasi data. Supaya data dapat diterima oleh penerima, diperlukan suatu medium untuk membawa data tersebut. Medium ini disebut saluran transmisi. Di dalam transmisi data tersebut terdapat beberapa masalah yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama ada mode transmisi, yang kedua ada metode transmisi, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada bentuk fisik, yang kelima ada macam saluran transmisi, dan yang terakhir ada gangguan saluran transmisi. Di sini ada materi yang ketiga, yaitu perangkat keras komunikasi data. Di dalam perangkat keras komunikasi data terdapat komponen-komponen seperti media komunikasi, bermacam-macam bentuk media yang dapat digunakan dalam proses komunikasi data. Yang pertama ada kabel. Dalam bahasa Inggris sering dipisahkan antara wire dan kabel. Wire adalah bentuk kabel yang kecil, yakni kabel telepon baik yang twisted atau terulir dan untwisted atau searah. Sedangkan kabel adalah bentuk kabel yang lebih besar. Dalam hal ini adalah koaksial. Yang kedua ada fiber optik. Fiber optik tergolong baru dalam kancahnya sebagai media komunikasi, tetapi perkembangannya sangat cepat karena beberapa keunggulan seperti lebih andal untuk jarak jauh, lebih sulit untuk disadap, lebih cepat, lebih ringkas dan kecil, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada gelombang radio. Gelombang radio sering dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan frekuensi pancarannya. Gelombang radio yang sering digunakan untuk komunikasi data adalah gelombang microwave, gelombang radio biasa, dan satelit. Yang kedua ada DCCU atau Data Communication Controller Unit. Di dalam sistem komunikasi data ada sistem yang mengatur hubungan dengan peralatan komunikasi data. Peralatan ini disebut DCCU atau Data Communication Controller Unit. DCCU sering tidak merupakan bagian yang terpisah, melainkan bagian integral yang baku dari sistem komunikasi data sehingga tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Yang ketiga ada terminal. Terminal merupakan alat yang melayani proses input atau output dan merupakan penghubung antara manusia dengan mesin. Pemilihan terminal ditentukan oleh kebutuhan pada saat sekarang dan akan datang. Misalnya karena adanya pertumbuhan. Yang keempat ada komputer. Komputer atau prosesor yang dibutuhkan untuk sistem komunikasi data agak berbeda dengan komputer untuk proses pengolahan data. Kebutuhan utama komputer untuk komunikasi data adalah pengolahan data yang datang secara tepat. Dalam sistem real-time, ada 3 macam penggunaan central komputer yaitu standalone, general purpose, dan front-end. Yang kelima ada multiplexer. Multiplexer bertugas mengirim data dari sejumlah terminal sekaligus. Ini berarti membagi link menjadi bagian yang masing-masing berisi informasi dari sumber yang terpisah. Dengan peralatan ini, beberapa penerima dihubungkan sekaligus ke sistem komputer, dan pengiriman data akan dikirim secara bergilir kepada masing-masing penerima. Ada 2 macam multiplexer, yaitu frequency division multiplexing dan time division multiplexing. Yang keenam ada konsentrator. Konsentrator ini menyerupai multiplexer, akan tetapi pada multiplexer data yang diterima segera diteruskan ke tujuannya, sedangkan konsentrator akan mengumpulkan semua data yang diterimanya sampai batas tertentu dan kemudian baru disalurkan secara bersamaan ke tujuan. Untuk materi yang keempat ada protokol dan arsitektur jaringan. Dalam komunikasi data ada prosedur yang harus diikuti oleh 2 buah atau lebih sistem komputer yang ingin saling berhubungan dan berkomunikasi. Prosedur ini disebut protokol. Secara umum, protokol melaksanakan 2 fungsi, yaitu membuat hubungan antara pengirim dan penerima dan menyalurkan informasi dengan keakuratan yang cukup tinggi. Untuk materi yang kelima ada local area network. Local area network berkaitan erat dengan komunikasi data, yaitu pertukaran informasi atau pertukaran data antara 2 pihak yang masing-masing dapat saling mengerti maksud dan tujuan dari pihak lain.
Yang keenam ada Wide Area Network atau WAN, atau sering juga disebut Long Distance Network. Sebagai lawan dari Local Area Network, menjelaskan tentang keberadaan sebuah jaringan yang lebih luas dari Local Area Network atau LAN. Wide Area Network atau WAN mencakup komunikasi LAN dengan LAN, komunikasi LAN dengan WAN, dan komunikasi WAN dengan WAN. Materi yang ketujuh ada aplikasi komunikasi data work. Peran-peran penting dalam aplikasi komunikasi data work adalah yang pertama ada pengumpulan data atau data collection. Data dapat dikumpulkan dari beberapa tempat atau remote station, disimpan dalam memori dari komputer, dan pada waktu tertentu data tersebut dapat diolah. Yang kedua ada tanya jawab atau inquiry dan respon. Pemakai mempunyai akses langsung ke program atau file. Data yang dikirimkan ke sistem komputer ini langsung diproses dan hasilnya segera dapat diberikan. Yang ketiga ada storage dan retrieval. Data yang sebelumnya telah disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat ada time sharing. Sejumlah pemakai atau user dapat mengerjakan programnya bersama-sama atau tiap user diberikan kesempatan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu yang tepat besarnya. Selain itu, pemakai lain akan mendapatkan kesempatan. Yang kelima ada real-time data processing dan proses control. Hasil proses dikehendaki siap dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses tersebut atau real time.